Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku bakal review satu film Indonesia yang belum lama ini tayang di Netflix, judulnya Ave Maria. Sekedar info, jadi sebenarnya film ini tuh udah ada dari tahun 2018 dan udah banyak dapat penghargaan di festival film di luar negeri. Makanya aku tuh nunggu-nunggu banget kapan film ini bisa tayang di bioskop Indonesia. Sampai akhirnya di bulan April 2019 film ini tuh rilis di beberapa bioskop Indonesia, tapi kayaknya kurang dapat antusias gitu dari penikmat film tanah air. Makanya filmnya juga nggak lama, cuma sekitar semingguan gitu, dan sayangnya aku belum sempat nonton. Makanya aku seneng banget pas tahu film ini ternyata tayang di Netflix. Jadi film ini tuh berdasarkan kisah nyata gitu ya, ngambil setting di kota Semarang sekitar tahun 80, menceritakan tentang kisah cinta antara seorang biarawati bernama Suster Mariam dan seorang pastor bernama Romo Yosef gitu. Nah, karena mereka ini adalah suster dan pastor yang mana mereka udah terikat sumpah untuk mengabdikan diri sebagai utusan Tuhan, jadi sebenarnya mereka tuh nggak boleh tuh punya perasaan-perasaan yang kayak gitu. Makanya konflik yang ada di film ini tuh lebih ke konflik batin yang ada di diri Maryam dan Yosef, walaupun lebih difokuskan ke Maryam sih di sini. Jadi di film itu bakal diliatin gimana pergolakan batinnya Maryam dan Yosef gitu, apakah mereka harus tetap bertahan sama sumpahnya mereka atau mereka lebih memilih hasrat sebagai manusia biasa. Nah, hal yang aku suka dari film ini pertama pastinya akting pemainnya ya. Di sini kan Suster Mariam ini diperankan sama Maudy Kusnaidi dan Romo Yosef itu sama Chico Jericho. Kalau menurut aku Maudy di sini berhasil sih mendeskripsikan karakter Mariam yang seorang suster itu kayak gimana. Aku sebagai orang yang nggak tahu sama sekali tentang kehidupan suster itu jadi tahu lewat film ini, oh ternyata suster tuh seperti ini gitu, tugasnya seperti ini. Terus juga kalau aku pribadi kan kalau ngeliat Maudi itu sampai sekarang masih image Zenab di film dulunya masih melekat nih, tapi di film ini tuh benar-benar bisa lepas gitu. Kalau yang aku lihat si Maudi Kusnaidi ini di sini tuh karena jadi suster ya, jadi kayaknya pembawaannya tuh tenang, terus juga kalem, pendiam, tapi juga ada kayak tegasnya gitu. Jadi jatuhnya dia tuh bisa memunculkan sisi karismatiknya sebagai seorang suster. Terus juga di film ini tuh kan minim dialog ya, sedikit banget dialognya karena hampir semua isi cerita disampaikan lewat emosi, terus juga uh, ekspresi, gestur, mimik wajah gitu. Jadi nggak banyak ngobrol pun atau nggak banyak interaksi dialog pun, aku sebagai penonton bisa tahu tentang isi cerita, bisa kebawa juga sama alur cerita, dan bisa ikut ngerasain emosinya, misalnya kayak ini lagi sedih atau lagi bingung atau lagi ngerasa galau kayak gimana gitu. Jadi itu buat aku unik sih karena kan nggak banyak film yang kayak gitu gitu. Dan sekalinya ada dialog, sekalinya ada omongan itu, kalau menurut aku bisa jadi quote yang bagus gitu. Ada satu kalimat yang aku suka dari film ini, itu pas waktu Suster Maria, ada suster yang udah sepuh gitu, dia ngasih wejangan ke Suster Mariam, bilang kalau kalau surga aja belum tentu punyaku, kenapa aku harus mengurusi nerakamu. Itu lumayan dalam sih. Dan juga di film ini diliatin adanya interaksi antara seorang suster dan orang Islam gitu, walaupun dia seorang anak kecil gitu ya, selalu bawain susu ke gereja gitu. Jadi itu lumayan ngeliatin tentang keberagaman yang ada di Indonesia sih, dan tetap damai gitu liatnya. Hal lain yang aku suka dari film ini tuh sinematografinya. Jadi kayaknya keren banget itu pengambilan gambarnya, terus juga color gradingnya, bikin aku sebagai penonton itu ikut ngerasa adem aja dengan warna-warna coklat dan warna-warna kalemnya itu. Terus juga cara nge-shootnya yang
jadi kayak bisa jelas aja gitu ngelihatnya, terus juga jadi pengen bikin ke sana, pengen pengen tahu nih syutingnya di tempat-tempat mana aja kok kayaknya bagus-bagus gitu. Itu sih yang salah satu yang bikin aku suka juga dari film ini. Tapi di film ini juga menurut aku ada yang kurang sih, yaitu chemistry antara Suster Maryam sama Romo Yosef yang harusnya bisa lebih digali lagi supaya aku atau kita sebagai penonton juga bisa ikut ngerasain perasaan cinta mereka berdua gitu. Soalnya kayaknya terlalu terburu-buru aja gitu. Aku nggak tahu kenapa Romo Yosef bisa sesuka itu sama Suster Maryam karena nggak diliatin awalnya tuh, atau ada hal apa yang bikin Romo Yosef itu suka sama Maryam. Kalau Suster Maryam sih sempat diliatin ya pas adegan misalnya dia jadi sering lihat caranya Romo Yosef waktu mimpin orkestra, terus juga kadang apa namanya suka nitipin makanan ke Romo Yosef lewat uh, anak kecil yang suka nganter susu gitu. Tapi Romo Yosefnya ngelihat Suster Maryam tuh gimana, atau pernah ada kejadian apa sama sekali nggak diliatin, jadi kayak ada miss aja gitu. Terus juga mungkin karena infonya di Netflix ini atau pas waktu tayang di bioskop ini ada beberapa bagian yang dipotong, dan dipotongnya itu banyak gitu, jadinya kayak ada beberapa adegan yang ketahuan banget kalau itu tuh dipotong gitu. Jadi emang nontonnya tuh harus yang konsen juga sih, jadi tahu-tahu nanti adegannya loncat ke adegan lainnya gitu tanpa kita tahu loh kenapa tahu-tahu dipotong ya, kenapa tahu-tahu udah kesini ya, kayak gitu. Pada akhirnya menurut aku film ini tuh sebenarnya sama aja ya kayak film-film lainnya, yaitu tentang tema percintaan yang ngangkat kisah cinta dua orang manusia tapi harus terhalang sama sesuatu. Sebenarnya itu hal yang umum kan, maksudnya udah banyak gitu cerita-cerita yang kayak gitu. Cuma mungkin karena background karakternya ini agak-agak berbeda dan lain daripada yang lain, makanya harus banyak hal-hal yang disensor, banyak bagian-bagian yang dipotong supaya nggak menimbulkan kontroversi. Padahal kalau yang berbeda itu unik dan menarik, kenapa harus diributin ya? Nah, itu tadi review film Ave Maryam menurut kata Kiki. Kalau kalian lagi cari-cari film dengan tema yang unik atau beda dari yang lain, bolehlah pilih film ini sebagai tontonan, dan kalau udah nonton, silahkan kasih komentarnya ya. Oke deh, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng buat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih, dadah!